Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian. Banyak yang Tuhan telah perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Dan rancangan indah Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ada amin. Kita sembah Dia, kita belajar firman bersama-sama nanti ya. Amin. Di dalam hidupku rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Amin, amin. Bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ku bersyukur bagimu Bapa, Engkau luar biasa di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Amin. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan ya Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kita katakan bersyukur lebih lagi. Tuhan, kita hanya layak dan patut untuk bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur
kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat setiap kepercayaan yang Kau beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita bersyukur Bapa, kami bersyukur. Tiada hentinya kami berucap bersyukur karena Engkau mengajarkan bagi kami yang luar biasa Bapa. Berkat-berkat-Mu luar biasa, cinta-Mu luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Untuk itu kami saat ini mau belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Saya masih ada di ayat yang kemarin. Masih ingat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kita tidak usah mengulang lagi ya dalam pembacaannya, tapi saya langsung dalam pengupasannya. Di sini diceritakan bahwa mereka sudah sesak, sudah tidak muat lagi tempatnya. Di sini saya mengambil bisa juga itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kepercayaan. Yang berarti suatu tanggung jawab yang besar buat saudara. Bagaimana ketika saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu semua karena Tuhan yang mau. Kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara. Tetapi ingat bahwa semua yang engkau miliki itu adalah pinjaman yang Tuhan pinjamkan. Jadi saya memberi judul barang pinjaman. Termasuk hidup saya Bu, iya. Nafas kita ini adalah dipinjami oleh Tuhan. Kita yang dikasih tubuh dan dikasih nafas kehidupan. Ketika sewaktu-waktu nafas saudara harus berhenti, berarti engkau sudah selesai dipinjami. Maka biarlah seringkali di dalam Korintus juga mengatakan bahwa tubuh ini yang adalah tubuh yang fana, kalau sudah selesai itu akan dibongkar dan lebih enak untuk bersama-sama dengan Bapa daripada mendiami tubuh yang fana ini itu ya. Tapi saya tidak ke sana, saya tidak dalam kematian. Ini yang saya mau katakan, luar biasanya pelayanan yang sudah membludak, mungkin pekerjaan yang sudah ditambahi berkatnya. Kalau saudara menjadi seorang kontraktor mendapat proyek yang banyak. Kalau saudara memiliki perusahaan pesanan itu luar biasa melubernya. Kalau saudara seorang dalam segala hal sudah pokoknya ya pekerjaanmu, berkat Tuhan itu sudah dilimpahkan buat saudara. Tetapi harus ingat, jangan terlena, harus tetap bekerja sama. Masih ingat, saya masih tetap memakai ilustrasi dari 5 jari ini gitu ya. Jadi di antara 5 jari ini mereka memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Tetapi tanpa yang memiliki kelebihan, tanpa dibantu yang memiliki kelemahan, tidak akan pernah bisa menulis. Tanpa ada saling kerjasama tidak akan pernah terjadi. Dan saya mau ingatkan, ketika saudara dipercaya untuk dipinjami oleh Tuhan,
dalam perabotan atau dalam rumah atau dalam pelayanan atau dalam studi atau dalam suami istri. Kadang ada orang yang memiliki suami, waduh suami dipinjam itu gimana Bu? Maksud saya suami yang mendampingi engkau itu orang yang sabar, baik, penuh pengertian, penuh hikmat Tuhan, takut akan Tuhan dan tidak pelit pada istrinya. Waduh sudah kaya harta, kaya hati, wow luar biasa gitu ya. Nah ketika engkau dipinjami seperti itu bersyukur, bukan malah dicari kekurangannya, tidak. Tetapi kita harus bersyukur sama. Seorang suami yang sudah diberi istri, istrinya itu sudah pengertian, sudah gak cerewet, baik, menghargai, menghormati, menyayangi pada suami dan anak-anak serta keluarga, orang tua. Waduh, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jaga itu baik-baik sebelum diambil oleh yang punya. Amin. Nah, paham ya dengan hal ini saya tetap memakai 5 jari yang menjadi ilustrasi dan contoh gitu ya. Di sini yang mau saya katakan biasanya kehidupan orang-orang itu selalu mengarah kepada kesalahannya, selalu menuding, tetapi saya ajak tidak menuding lagi. Di dalam pembacaan di ayat yang ke-7 kapak, di situ kapak, mata kapaknya itu terjatuh, dan mata kapak itu adalah alat yang paling penting. Tanpa mata kapak itu kita sukar untuk menebang pohon, tetapi kita harus kita harus berhati-hati untuk menjaganya. Kapak di sini adalah sesuatu yang sangat penting ya dalam menebang pohon, dan kapak ini adalah barang pinjaman mereka. Dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari yang hilang dalam kehidupan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Kapak itu adalah lambang dari saya buat sebagai iman ya. Di sini pertumbuhan iman. Kita harus memiliki hikmat yang tajam, pendengaran yang tajam. Dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari hati dan pikiran kita. Maka dari itu di sini saya tuliskan dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari yang hilang dalam kehidupan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Padahal iman adalah hal yang paling penting seperti mata kapak itu. Kemudian kasih kita juga mulai hilang sehingga ketawaran dalam keluarga mulai terjadi. Sudah tidak ada lagi namanya kisah kasih di sekolah, itu sudah musnah, itu sudah hilang, lupa semuanya ya. Ketika yang terpenting hilang biasanya akan mendatangkan kekecewaan. Kalau sudah kecewa, keputusasaan. Kalau sudah keputusasaan, ketawaran mulai hadir. Nah, ini hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai mata kapak imanmu hilang. Amin. Kalau sudah seperti ini isinya cuma aduh kecewa, putus asa, tawar hati. Biasanya terjadinya di mana yang paling utama di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga seringkali yang hilang adalah cinta kasih. Karena sudah mulai ada yang utik-utik gitu. Nah, dalam iman seringkali yang hilang adalah keyakinan kepada Tuhan. Pahami baik-baik. Kalau di dalam keluarga berbicara tentang cinta, kasih jangan sampai cintamu tergadaikan. Jangan sampai cintamu terjual. Jangan sampai cintamu terpinjamkan, kau pinjamkan. Jangan sampai cintamu dipinjamkan seperti mata kapak yang dipinjamkan dan hilang. Ya kalau ketemu sama abdi Allah, kalau saudara mau dipulihkan, datanglah kepada abdi Allah. Mintalah doa dari beliau, dari abdi Allah. Yang diurapi, bukan yang palsu ya, yang diurapi. Kalau yang dipalsu itu kanan kiri oke.
yang sana konseling diterima baik, yang sini konseling diterima baik. Nanti kalau sudah pro yang satunya disalahkan. Itu bukan abdi Allah yang asli, pasti masih tersusup dengan yang tidak asli. Tapi datanglah ke abdi Allah, ke nabi Tuhan yang asli, maka engkau akan ditemukan. Hanya melemparkan kayu dan mata kapak itu keluar. Timbul kembali cinta kasih itu, timbul kembali dalam perdamaian. Amin. Saudara harus bisa memilah, saudara harus bisa membedakan ini. Apalagi tentang di dalam rumah tangga itu sangat berbahaya. Cari seorang imam yang benar-benar memiliki iman. Imam yang diurapi oleh Tuhan, bukan imam-imaman, bukan Pak Imam ya, tetapi seorang nabi Allah. Dia seorang imam yang diurapi oleh Tuhan. Seringkali yang hilang adalah cinta kasih. Dalam iman seringkali yang hilang adalah keyakinan kepada Tuhan. Maksud sih bisa? Mungkinkah aku bisa punya rumah? Mungkinkah aku bisa punya anak? Mungkinkah aku bisa sembuh dari sakitku? Mungkinkah pekerjaan ini secepat mungkin aku mendapatkannya setelah aku resign, setelah aku dikeluarkan, setelah aku di PHK dan yang lain sebagainya? Masa iya? Masa iya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang sekarang rumah tanggamu lagi rapuh, ya, rumah tanggamu lagi rapuh, terus cari mata kapak itu. Ketika engkau mencarinya, datang kepada seorang nabi Allah dan engkau minta didoakan dari beliau. Percayalah, kuasa mujizat dan kehadirannya akan memberikan dampak kedamaian dan ada jalan keluar bagimu. Jangan takut, terus melangkah dan jangan salahkan Tuhan. Tetap memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Ketika saudara tidak percaya kepada Tuhan, sama dengan saudara itu bohong, karena saudara tidak punya iman kepada Tuhan. Maka engkau tidak mempercayai, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu engkau tidak percaya, kurang percaya. Dalam usaha dan bisnis seringkali yang hilang adalah semangat. Aduh wis kok gak payu, sepi, pekerjaan kok sepi. Tetapi mari kita memiliki iman dan bangun semangat yang baru. Maka saya yakin dan percaya, setiap usaha yang kau kerjakan, Tuhan akan melipat kali gandakan. Tuhan akan memberkati sesuai dengan takaran yang sudah diberikan kepadamu. Amin. Tuhan akan memadatkan, mengguncangkan, dan tumpah keluar. Apanya? Berkat-berkatnya. Ibu kok terus berbicara berkat? Iya, berkat mengandung segala hal. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani itu sangat utama. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dan hal yang menjadi berkat dan diberkati. Amin. Paham ya, dari sini apapun yang penting seringkali hilang dalam hidup kita. Namun kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah pinjaman, maka kita tidak perlu panik karena selalu ada jalan keluarnya. Haleluya. Kalau sekarang rumah tanggamu lagi goncang, ingat, semua yang Tuhan percayakan kepadamu harus engkau perjuangkan. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Amin. Ketika semuanya itu engkau pertahankan dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, maka sesuatu yang baru akan terjadi karena engkau tidak bekerja sendiri, tetapi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Memulihkan rumah tangga yang sudah hancur, meluruskan jalan yang sudah bengkok. Amin. Mengembalikan berkat-berkat yang sudah hilang. Percayalah, perbendaharaanmu dibuka oleh Tuhan dan tidak ada kebocoran di sana. Dan kau akan menikmati berkat yang luar biasa. Jangan takut. Amin. Dengan keadaan yang seperti ini jangan takut. Tetap berjuang dengan iman percayamu. Maka Tuhan sendiri akan menyatakan bagimu.
Haleluya. Nomor satu, kita harus tetap bersyukur. Kita tidak hidup dengan seenaknya dan semena-mena. Kita akan siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan kita mempergunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pengajaran-Mu Tuhan, dari kitab 2 Raja-Raja yang dari kemarin sampai hari ini, dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, Engkau tetap mengupas ada di sana. Biarlah ketika ada kepercayaan yang Engkau berikan bagi kami dan Engkau meminjamkan bagi kami, kami akan menjaga dengan sebaik mungkin dalam segala hal, baik dalam keuangan, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga. Kami akan terus bertanggung jawab dan mencari perlindungan yang daripadamu. Semuanya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah persoalan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara dimanapun kau berada. Bapa, hamba taruh setiap tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan masalah persoalan yang berat menindih mereka. Namun mereka tidak mengerti dan tidak tahu arah Tuhan. Mereka takut untuk datang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena mereka sangat mengerti. Mereka tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Mereka takut untuk menaruh kepercayaan kepada manusia. Tetapi hari ini Bapa, Engkau datang di rumah mereka masing-masing. Ketika mereka berjumpa dengan Engkau melalui ibadah online, melalui renungan harian kita sehat, kita kuat ini Bapa. Anak-anak-Mu telah mengangkat tangan tinggi di hadapan-Mu. Engkau yang sanggup selesaikan masalah mereka. Kalau mereka bermasalah dengan rumah tangganya yang sudah hancur, yang tidak mungkin akan menjadi satu, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang besar terjadi. Rumah tanggamu dipulihkan dan rumah tanggamu diberkati. Engkau berkumpul kembali bersama dengan anak istrimu di dalam nama Yesus. Engkau akan berkumpul bersama dengan suami dan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa mengalir dalam kehidupan mereka. Kalau mereka berputus asa karena pekerjaan yang tidak dia dapatkan, sekarang juga Engkau membuka tingkap langit baginya dan mencurahkan ke dalam perbendaharaan mereka, dan mereka akan memperoleh pekerjaan yang sudah Engkau sediakan Bapa bagi mereka. Ketika mereka taat, ketika mereka setia, ketika mereka tidak menyimpang jalan ke kanan atau ke kiri, saat ini juga Bapa, Engkau membuka perbendaharaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sakit, mereka yang sudah putus asa, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi Tuhan. Keuangan sudah habis untuk berobat dan tidak bisa ngapain-ngapain lagi Bapa. Tetapi Engkau hari ini datang di rumah mereka. Engkau menjamah, memberikan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga Engkau bangun dari tempat tidurmu, berdiri dan berjalanlah. Tuhan menyertaimu dan Tuhan memberkatimu, dan engkau akan makan dengan enak, dengan lahap, engkau akan minum dengan lega di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kuasanya bekerja sekarang juga di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Syukur kami naikkan bagimu Bapak. Tiada kata-kata yang lain selain ucapan syukur. Diberkatilah anak-anakmu Bapak, dimanapun mereka berada, Engkau bersama dengan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.